Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota Siti Aminah A1C020236, Siti Maria Ulfa A1C020239, Yuspita Nila Rahmayani A1C020267, dan Lilis Kurniati A1C020271. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen pada kasus perusahaan Xerox. Latar belakang perusahaan Xerox. Xerox, sebuah perusahaan dokumen, adalah perusahaan multinasional yang melayani pemrosesan dokumen secara global dan pasar jasa keuangan. Perusahaan ini mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan mesin fotokopi dan penduplikat, produk-produk faksimili, pemindai atau scanner, workstation, perangkat lunak komputer, pasokan dan perangkat pendukung lainnya lebih dari 130 negara. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan operasi-operasi jasa keuangan mencakup asuransi, pendanaan peralatan, investasi, dan bank investasi. Kasus ini akan memfokuskan pada aktivitas pemrosesan dokumen di perusahaan. Xerox merupakan salah satu kisah bisnis yang terkenal di dunia dari tahun 1946 hingga tahun 1973. Pertumbuhan penjualan per tahun melebihi 25%, sedangkan pertumbuhan pendapatannya melebihi 35%. Catatan pertumbuhan Xerox yang mengagumkan ini dikarenakan peranan Xerox yang dominan di dataran bisnis fotokopi kertas. Perusahaan ini memperkenalkan mesin fotokopi revolusioner 1914 pada tahun 1959. Generasi peralatan ini memotivasikan ledakan bisnis usaha fotokopi dari 20 juta kopi hingga pada tahun 1957 sampai dengan 9,5 miliar kopi pada tahun 1965. Pada tahun 1990, bisnis kopi dunia melebihi 900 miliar kopi. Mesin fotokopi mendapat hak paten asli pada tahun 1970. Hal ini ternyata mengundang masuknya para pesaing potensial. Pada dekade berikutnya, perusahaan-perusahaan Amerika, IBM dan Kodak, dan perusahaan-perusahaan Jepang, Canon, Minolta, dan lainnya masuk ke industri fotokopi besar dan kecil. Selama periode pertumbuhan yang kecil ini, Xerox membangun jaringan bisnis dunia. Joe Wilson, pemimpin legendaris dan pencipta nama Xerox, memutuskan untuk meningkatkan pertumbuhan secepat mungkin. Perusahaan tersebut mencari mitra luar negeri yang menawarkan pintu masuk yang cepat ke pasar luar negeri. Pertumbuhan yang melesat, teknologi yang menunjang, dan metode penjualan atau kontrak sewa guna usaha atau leasing menggantikan penjualan peralatan mensyaratkan masyarakat lokal untuk mengenal budaya dan pasar. Pada tahun 1956, Xerox melakukan perjanjian joint venture 50/50 dengan Rank Organization plc membentuk Rank Xerox Limited. Hal ini memberikan Xerox akses ke pasar Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Pada tahun 1962, Xerox menjalin kemitraan dengan Fuji Photo Film Company di Jepang untuk membentuk Fuji Xerox. Kemitraan ini kemudian memberikan Xerox akses ke Jepang dan Asia. Pada saat yang bersamaan, perjanjian terpisah juga dibuat dengan negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Struktur kepemilikan mereka bervariasi antara negara dan mitra lokal tersebut. Awal tahun 1970-an, Xerox lebih memperhatikan undang-undang anti penggabungan industri-industri antitrust dibanding dengan masuknya ke pasar kompetisi dari dalam dan luar negeri. Barulah pada akhir dekade tersebut mereka masalah kompetitif yang serius. Pertumbuhan, pendapatan, dan keunggulan neraca Xerox sungguh mengesankan, menarik minat lebih banyak investor yang puas dengan kinerja keuangannya. Namun, manajer-manajer operasional Xerox mulai merasakan tekanan kompetitif. Pangsa pasar Xerox pada tahun 1970 hingga 1980 seperti yang dihitung dari pendapatan perusahaan fotokopi Amerika Serikat turun dari 96% ke 45%. Perusahaan-perusahaan Jepang menyerang pasar mesin fotokopi kelas rendah dan menengah,
sementara pesaing-pesaing domestik ikut menyerang pasar kelas tinggi. Dan yang semakin membuat frustasi Xerox, perusahaan-perusahaan Jepang menjual peralatan mereka pada tingkat biaya manufaktur Xerox. Ketika David Kearns menjadi ketua pada tahun 1982, dia benar-benar menyadari kehilangan yang signifikan dari pangsa pasar mereka. Kompetisi tersebut benar-benar sangat hebat karena mereka sendiri kuat secara finansial, menguasai teknologi dan menikmati hubungan yang baik dengan konsumennya. Oleh karena itu, Xerox mengembangkan rencana revitalisasi perusahaan yang disebut kepemimpinan melalui kualitas atau leadership through quality. Rencana revitalisasi ini dibangun sebagai dasar awal yang menandai usaha kompetitif dan keterlibatan karyawan. Strategi kualitas Xerox, leadership through quality. Prinsip dasar strategi kualitas ini adalah memenuhi permintaan konsumen. Definisi kualitas adalah memenuhi permintaan konsumen sepanjang waktu. Program dimulai dengan visi dari pucuk pimpinan. Manajemen senior mengarahkan program tersebut, namun keterlibatan karyawan adalah kunci yang mutlak. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dan mereka tahu cara yang terbaik melakukannya. Pelatihan dan pembagian informasi adalah kunci penentu pengimplementasian LTQ. Kualitas adalah kunci strategis yang digunakan untuk meningkatkan daya kompetitif dan efektivitas organisasi. Fokusnya adalah pada proses dan juga produk. Kualitas adalah proses jangka panjang yang membutuhkan perbaikan terus-menerus dan kesabaran manajemen. Adapun 3 komponen utama LTQ adalah yang pertama yaitu keterlibatan karyawan atau Employee Involvement EI. Proses penyelesaian masalah menggunakan daur kualitas, wewenang setiap pihak, bagan tulang ikan Ishikawa atau Ishikawa's Fishbone Chart, dan alat-alat lainnya untuk memahami sebab dan akibat dari masalah-masalah tersebut. Yang kedua yaitu tolak ukur kompetitif atau competitive benchmarking, menetapkan standar untuk membandingkan kinerja internal, mengimplementasikan praktik-praktik terbaik yang dipelajari untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga yaitu proses peningkatan kualitas atau quality improvement process, peninjauan ulang dan peningkatan seluruh proses internal secara terus-menerus dengan cara mengikuti sebuah proses yang memenuhi permintaan konsumen. Leadership through quality merupakan proses bisnis terpadu atau fully integrated business process. Tolak ukur kompetitif. Proses yang berkelanjutan dari pengukuran produk, jasa, dan praktik bisnis Xerox terhadap pesaing yang paling tangguh atau perusahaan yang dikenal sebagai leader. Tujuannya adalah superioritas di seluruh bidang kualitas, keandalan produk, dan biaya. Tolak ukur adalah pengalaman belajar di mana praktik terbaik diamati dan diukur untuk menciptakan target untuk prestasi di masa yang akan datang. Merupakan bagian dari program kepemimpinan kualitas yang membutuhkan keterlibatan karyawan dan terkait dengan setiap rencana usaha dan strategi unit operasi. Ia membutuhkan keterpaduan informasi kompetitif, praktik dan kinerja hingga pengambilan keputusan dan fungsi komunikasi di semua tingkatan bisnis. Pada strategi kualitas Xerox tersebut, memperlihatkan bentuk-bentuk sentral dari program-program ini yang menjadi dasar bagi budaya Xerox yang baru. Selain itu, manajer-manajer senior mulai memperbaiki proses manajemen yang tidak praktis. Semula proses pelaporan dan perencanaan di perusahaan itu sangatlah panjang dan birokratis, dengan begitu banyak rincian yang belum tentu dapat dijalankan oleh sebagian besar manajer. Bahkan lebih buruk lagi, format pelaporan tidak konsisten antar divisi. Dengan rencana yang dikembangkan oleh Kearns, Xerox memperbaiki sistem informasi manajemennya dengan menstandarisasikan format pelaporannya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pada tahun 1991, Kearns menyerahkan kepemimpinan Xerox ke Paul Allaire setelah berhasil memutar haluan perusahaan pada tahun 1980-an. Strateginya mengubah budaya perusahaan dan memberikan kekuatan kompetitif untuk merebut kembali pangsa pasar dan membuat perbaikan dalam operasi perusahaan.
Laporan tahunan pada tahun 1990 menunjukkan sebagian keberhasilan mereka. Adapun pemrosesan dokumen mencatat hasil-hasil sebagai berikut, yaitu tingkat kepuasan konsumen meningkat di setiap pasar di mana perusahaan berada. Pendapatan naik sebesar 9% hingga tercatat sebesar 13,6 miliar dolar. Keuntungan naik sebesar 23% hingga tercatat sebesar 599 juta dolar. Tingkat pengembalian atas aktiva meningkat melebihi 2 angka hingga tercatat sebesar 14,6%. Diperoleh kas sebesar 1,1 miliar dolar. Organisasi. Perhatian Xerox adalah pada 9 divisi bisnis yang didukung oleh 3 divisi operasi konsumen geografis. Ke-12 unit ini dioperasikan di bawah 3 rumpun operasi. Manajemen Xerox fokus pada tingkat manajemen bisnis yang memperlihatkan hubungan keterikatan yang lebih efektif antara pasar dan teknologi. Divisi-divisi ini mempunyai tanggung jawab end-to-end untuk memuaskan konsumen. Mereka bertanggung jawab terhadap penawaran dari Xerox riset dan teknologi, pengembangan, manufaktur, pemasaran, penjualan, jasa, mengadministrasikan semua kerja secara bersama-sama untuk melakukan seluruhnya lebih baik dan lebih cepat untuk para konsumen. Fungsi keuangan dan pengendalian. Pusat fungsi keuangan di Xerox adalah Dewan Eksekutif Keuangan atau Financial Executive Council (FEC). Keanggotaannya terdiri dari staf senior keuangan perusahaan atau Corporate Finance dan kepala pegawai-pegawai keuangan dari organisasi-organisasi operasi utama Xerox. FEC didirikan pada tahun 1980-an sebagai respon atas tujuan manajer senior keuangan akan perbaikan lebih lanjut operasi keuangan dan memperoleh keterlibatan yang lebih besar dari para eksekutif keuangan. Dalam semangat leadership through quality, praktik keuangan memerlukan penghematan dan revisi dalam jumlah yang besar. FEC menyusun rangkaian untuk menjadikan operasi keuangan berkelas dunia berdasarkan studi-studi tolak ukur mereka. FEC terlibat secara paralel dengan mulainya aktivitas LTQ dan tolak ukur. Budaya LTQ Xerox yang baru membutuhkan keterlibatan dan sikap proaktif dari grup keuangan. Kunci dari konsep nilai tambah adalah membantu manajer-manajer lini untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih jelas. Selain itu, FEC merupakan pengembang pusat atau central developer kecakapan dari sumber daya manusia di bagian keuangan perusahaan. Manajemen eksekutif mengetahui kelebihan dan kecakapan FEC dan secara berkala memanfaatkan mereka sebagai dewan dengar pendapat bagi pertimbangan-pertimbangan kebijakan dan strategis. Dari pembahasan di atas, dapat saya simpulkan dengan adanya strategi kualitas Xerox, yaitu leadership through quality, yang menjadi dasar bagi budaya Xerox yang baru. Manajer-manajer senior mulai memperbaiki proses manajemen yang tidak praktis dan memperbaiki sistem informasi manajemennya dan menstandarisasi format pelaporannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.